Yo yo yo, what's up guys? Balik lagi di Detek Indo bareng gue Dendi. So kali ini gue mau review Vivo V27 5G yang menurut gue jadi salah satu smartphone terbaik di kelas mid-range saat video ini dibuat. Karena gue udah pakai selama kurang lebih 2 minggu dan banyak hal positif yang gue dapet dari HP ini. So sekarang gue mau ceritain ke kalian gimana pengalaman pakai HP ini selama kurang lebih 2 minggu. Let's go! Pertama kita ke harganya dulu nih. Vivo V27 5G cuma ngasih satu varian memori yaitu 8/256 di harga 6 juta kurang 1.000 rupiah. Tapi udah ada yang jual 5,4 sampai 5,7-an di beberapa official store yang ada di marketplace. Tinggal cari aja yang paling murah atau kalian bisa klik di kolom deskripsi di bawah. Pertama yang gue suka adalah desainnya. Vivo V27 5G ngasih desain premium ala smartphone flagship yang disebut Vivo sebagai Ultra Slim 3D Curve Design. Dengan 60 degrees curve di bagian layarnya dan back covernya. Vivo bilang ini jadi smartphone 3D curve paling tipis dari Vivo sampai saat video ini dibuat. Untuk dimensi HP-nya tingginya 164,1 mm, lebarnya 74,8 dan tebalnya cuma 7,36 mm. Dan beratnya cuma 180 gram. Untuk desain back covernya ke arah simple dan elegan ya, kelihatan mewah. Dan ada bump kamera yang disebut Vivo sebagai dual tone step camera module design. Ini sebagai kode ke konsumen kalau kameranya sebagai salah satu keunggulan dari HP ini. Buat bahan back covernya disebut Vivo sebagai edgy glass dengan finishing matte halus yang gak bakalan ninggalin ceplakan sidik jari kalau kita pegang-pegang case. Aman nih, gak gampang dekil. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power. Di atas ada mic dan tulisan Professional Portrait. Lagi-lagi ini sebagai kode kalau HP ini jago di kameranya. Di kiri polos nggak ada apa-apa. Lalu di bawah ada SIM tray dengan sistem dual SIM card tanpa adanya slot micro SD. Mic, port Type-C, dan ada speaker. Yap, HP ini masih pakai mono speaker ya, yang keluaran suaranya menurut gue balance antara low, mid, dan high-nya. Surprisingly, biarpun mono tapi lumayan enak. Ke sisi depan dia udah pakai desain punch hole buat kameranya. Dan 3D curve design buat sisi kiri kanan layarnya. Bezelnya sendiri udah lumayan tipis di semua bagiannya. Vivo mengklaim kalau tebal bezelnya cuma 2,3 mm aja. Cakep nih kalau udah simetris kayak gini. Buat layarnya sendiri dia berukuran 6,78 inci, panelnya AMOLED 120Hz. Resolusinya Full HD+. Dia juga udah mendukung color depth 10 bit, berarti udah mendukung 1,07 miliar warna. Mantap emang nih layarnya. Peak brightness-nya 1000 nits buat full screen, sementara 1300 nits buat local screen. Jadi ini ada beberapa titik yang peak brightness-nya bisa lebih terang ya. Ini untuk memudahkan kalian melihat layar saat layarnya tersorot sinar matahari. Anti silau-silau nih layarnya. Dengan specs kayak gitu ya udah di atas rata-rata ya. Yang pasti enak buat diajak nonton Netflix, nge-YouTube, bahkan buat ngedit-ngedit foto. Karena udah layarnya AMOLED ya tentu aja fingerprint-nya juga in-display. Yang menurut gue posisinya agak ke bawah ya, jadi kurang natural gitu berasanya pas dipakai. Tapi buat kecepatan membaca sidik jarinya lumayan cepat. Layarnya ini juga udah mendukung 10 finger touch buat kenyamanan saat main game. Buat fitur lainnya kayak NFC hadir ya di HP ini. Gyro-nya juga udah hardware. Baterainya 4600 mAh dengan 66 watt flash charge. Tapi chargernya bisa dukung sampai 80 watt. Biarpun baterainya cuma 4600 mAh, tapi daya tahannya oke banget nih. Pas gua tes nonton YouTube selama 1 jam di resolusi 1080p, dia cuma berkurang 4%. Irit ya, biasanya di atas 8% nih. Dan main TikTok 30 menit cuma 3%. Yap, 3%, biasanya di HP lain di atas 4%. Buat main Genshin di settingan medium selama 30 menit dia berkurang 9-10%. Ingat ya presentasi tadi dari baterai 4600 mAh, bukan 5000 mAh. Jadi bisa dipastikan penggunaan dayanya lebih efisien nih. Oke lanjut bahas hardware dan softwarenya. Vivo V27 pakai SoC MediaTek Dimensity 7200 yang punya fabrikasi 4 nanometer. UI-nya pakai FounTouch OS 13 berbasis Android 13 dengan Android Security Update-nya udah di bulan April. Lumayan rajin nih buat update-nya. Dengan specs kayak gitu ya tentu aja HP ini udah enak buat diajak macam-macam. Kalau cuma dipakai buat buka banyak aplikasi sosmed sih lancar. Buat ngedit-ngedit foto sama video juga udah enak. Renderingnya lumayan cepat. Nah kalau gua tes CPU throttling dia dapat 77%. Sementara Antutu 9-nya dia dapat skor 631 ribuan. Kalau buat Geekbench single core-nya di 1187 dan multicore-nya di 2683.
Stabil dan kenceng nih si Dimensity 7200. Kalau buat main game enteng kayak Mobile Legends, sayangnya dia cuma dapat di settingan refresh rate high, grafis ultra. Tapi seiring update mungkin 120 fps-nya bakal kebuka karena gue yakin SoC-nya mampu buat jalanin 120 fps di Mobile Legends. Gue coba main ML selama 3 match beruntun di settingan tadi, ya dia stabil aja di 55-60 fps. Nggak pernah ada frame drop. Suhunya cuma 38 derajat. Ada banget nih buat HP setipis ini. Kalau buat main PUBG Mobile, dia dapat settingan Smooth Extreme atau HDR Ultra. Udah pasti kalau main game FPS mesti pakai refresh rate tinggi. Makanya gue setting di Smooth Extreme. Nah, di settingan ini main 2 match beruntun di Erangel, FPS rata-ratanya di 59 fps. Gila, stabil banget di HP. Lanjut kita cobain Genshin Impact. Pertama gue taruh di settingan medium 60 fps. Gue main selama 30 menit, dia lancar banget di sekitaran 45-55 fps. Nah, pas gue taruh di settingan highest 30 fps, main game ini lumayan lancar di sekitar 20-28 fps. Main 30 menit, suhunya juga cuma 39 derajat aja. Adem banget ini HP. Oke, lanjut di sektor yang menurut gue menarik banget buat dibahas dari Vivo V27, kameranya. Jadi HP ini pakai triple setup kamera dengan kamera utama 50 megapiksel plus OIS yang pakai sensor Sony IMX766V. Ditemenin kamera ultrawide 8 megapiksel yang punya field of view 120 derajat dan 2 megapiksel makro kamera. Mode yang dikasih juga banyak banget nih. Night mode, portrait, panorama, supermoon, pro, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu mode tambahan yang personally gue cukup suka, yaitu micro movie. Jadi dia ngasih preset buat bikin video. Asik nih, jadi kita nggak perlu edit-edit lagi. Jadi tinggal pilih aja presetnya yang lo suka dan langsung rekam. Dan hasilnya juga seru. Buat sensor Sony IMX766V dipakai saat kondisi cahaya melimpah, ngasih hasil foto yang warnanya pop-up tapi nggak over. Dan detailnya juga cukup baik. Kemampuan low light-nya juga cukup oke nih. Yang bikin gua amazed adalah kemampuan portraitnya yang mantep banget. Portrait saat kondisi low light pun hasilnya tetap bagus. Separasi foreground dan background-nya tetap rapih biarpun dalam kondisi gelap. Ya, ini adalah contoh video dari Vivo V27 5G di resolusi 1080p 30 fps. Ini dia kelihatannya lebih lebih sempit ya sudut pandangnya. Ini 1 kali ya. Kalau misalnya 0,6 kayak gini. Ya, kalau 1 kayak gini. Bisa diganti-ganti sudut pandang. Oke, ini kalau misalnya sambil jalan. Ya, untuk warnanya surprisingly bagus ya. Mirip sama aslinya, natural. Terus untuk kecepatan autofocusnya oke banget nih, smooth, dia nggak ngedredet gitu. Ya, kalau misalnya sambil jalan kayak gini, ya kayak gitu sambil jalan. Ini mic-nya juga langsung dari handphone ya. Oke, kita coba yang 60 fps sekarang. Oke, ini yang 60 fps, 1080p 60 fps. Untuk dynamic range-nya lumayan bagus. Memang langitnya putih banget. Sekarang lagi agak cerah. Bukan agak cerah, memang agak cerah, agak panas. Jadi langitnya nggak begitu kelihatan memang. Aslinya juga gitu. Oke, ini juga sambil jalan. Mic-nya juga langsung dari handphone ya. Kalau di 60 fps ini ya warnanya memang bagus ya. Warnanya cakep, tapi sedikit kekurangannya cuma ada di sudut pandangnya aja yang agak sempit. Tapi kalau misalnya agak sempit, tinggal di 0,6 aja pakai ultra wide nya. Oke, kayak gitu kita coba di 4K 30 fps. Ya, ini di resolusi 4K 30 fps. Ini mataharinya terik ya. Ini kita mendepani sinar matahari tapi masih oke nih. Tuh mataharinya masih kelihatan.
Oke, ini di 4K 30 fps ya. Kalau misalnya kita lihat warna hijaunya bagus ini ya. Terus detailnya cakep, detailnya lumayan stabil juga kalau buat dipakai ngerekam karena dia udah OAS. Tapi nggak tahu nih di 4K 30 fps nya OAS nya jalan apa enggak. Tapi ini lumayan stabil ya. Oke, kita pindah langsung ke kamera depannya. Ya, ini adalah contoh video dari Vivo V27 5G di resolusi 1080p 30 fps. Kayak gini. Ini handheld aja dan mic-nya langsung dari handphonenya. Kayak gini, skin tone-nya juga oke ya. Agak silau sih di sini tapi kelihatannya lumayan bagus skin tone-nya. Terus detailnya juga oke banget nih. Detailnya mantep. Terus untuk HDR-nya juga lumayan luas. Dia muka nggak terlalu underexpose. Belakangnya terang banget tapi muka memang nggak underexpose, jadi belakangnya juga masih kelihatan. Tuh, masih jelas banget kelihatan. Ada masjid di sini, ada rumah, terus langitnya juga nggak putih semua. Tuh masih ada teksturnya kayak gitu. Kita coba yang di 60 fps ya. Nah, ini di 1080p 60 fps. Kalau di siang hari dia warnanya bagus ya, nggak beda sama yang 30 fps nya. HDR juga masih lumayan bagus, di belakang masih kelihatan tekstur langitnya, terus sementara di muka nggak underexpose kayak gitu. Ini yang bisa kamu dapetin kalau misalnya ngevlog pakai handphone ini, pakai Vivo V27 5G. Oke, kita coba di 4K nya, dia bisa 4K nih, mantap. Coba kita cobain videonya. Nah, ini 4K-nya 30 fps ya di kamera selfie-nya Vivo V27 5G. Skin tone-nya bagus. Ya bagus kok. Nggak merah, nggak kekuningan, nggak kemerahan juga. Terus kalau misalnya kita coba hadapin sama langit ya, underexpose ya kalau terlalu dihadapin sama langit. Tapi kalau cuma begini, nah masih oke, langit juga masih kelihatan teksturnya, muka juga nggak ada expose. Kayak gitu di 4K nya kamera selfie Vivo V27 5G. So buat gua Vivo V27 5G ini bener-bener all rounded ya. Dia ngasih desain bagus, tipis, enteng, performanya juga oke. Walaupun di beberapa game emang belum maksimal settingan grafis dan frame rate-nya. Ya karena MediaTek Dimensity 7200 memang SoC baru dan baru rilis di Q1 2023. Kameranya juga cukup bisa diandelin buat penggunaan casual maupun buat bikin konten. Apalagi perekaman videonya yang udah support 4K 30 fps dan ada OAS-nya. Ini membantu banget buat produksi konten. Tapi ada juga yang perlu diperhatikan kayak speakernya yang masih mono. Harusnya HP harga segini udah stereo ya, minimal speaker atasnya jadi satu lah sama earpiece. Itu udah enak banget. Tapi apapun itu bisa gue bilang HP ini recommended banget ya buat kalian yang nyari HP harga 5 jutaan yang speknya kenceng dan desainnya kayak HP flagship. Link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi ya, monggo dicek aja. Dan segitu aja review Detekindo buat Vivo V27 5G. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum. Follow juga IG dan TikTok kita. Gue Nidi pamit, ciao.